Baik, kita kembali lagi pada semifinal kompetisi debat hukum mahasiswa regional Kalimantan dalam rangka The Law Festival of Lampung Mangkurat yang keempat dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Mangkurat. Baik, untuk menghangatkan suasana mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Dewan Juri dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kita telah menyaksikan tadi penyampaian argumentasi dari pembicara pertama dan juga pembicara kedua dari masing-masing tim. Dan setelah ini kita akan menyaksikan pemaparan lagi dari pembicara ketiga dari masing-masing tim. Dimulai nanti dari tim pro dan dilanjutkan oleh tim kontra dengan waktu 6 menit. Dan di sesi ini masih ada sesi interupsi sebanyak 3 kali masih dengan kendali moderator. Baik. Untuk itu saya persilahkan kepada pembicara ketiga dari tim pro, waktu 6 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berbicara mengenai dana parpol dari pemerintah, perlu kita ketahui, parpol itu adalah gabungan masyarakat yang menyuarakan hak rakyatnya, menyuarakan hak rakyat seperti kecerdasan dan kesejahteraan. Itu yang ada di alinea keempat di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar hukum yang kita gunakan di sini seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 34 tadi yang sempat dibacakan ayat 1 tentang keuangan partai politik. Gubernur bersumber dari iuran anggota, sumbangan sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan APBN atau APBD. Kemudian aturan mengenai dana sumbangan. Di sini harus jelas bahwa sumbangan dari negara baik dari APBN atau APBD dapat berupa uang, barang dan jasa. Lalu di sini yang jadi pertanyaan, kenapa harus dipermasalahkan jika dana itu berasal dari negara? Justru harus kita ingat lagi kembali ke dasar. Ini menyuarakan hak rakyat untuk rakyat. Lalu bagaimana jika kita ada keterikatan dengan pihak luar? Mau kalau seandainya kita menerima sumbangan dari pihak yang bisa dikatakan pihak luar seperti pengusaha. Lalu setelah dia jadi mencalonkan, yang ada apa timbulnya? Jadi seperti balas budi, ketika membuat kebijakan tidak menjadi pro rakyat. Yang ada malah, oh karena dia yang membantu saya, jadi saya harus kepikirannya untuk ke situ. Otomatis ini bisa terutama dalam transparansi dana. Bayangkan saja kalau misalkan dari pengusaha, di mana letak pertanggungjawabannya? Otomatis kalau dari pemerintah kita sudah ada yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan yang mengawasi. Itu sudah jelas sekali gitu. Jadi saya rasa tidak ada masalah jika dana ini dari pemerintah, dan di undang-undang pun sudah jelas sekali di situ dikatakan. Bayangkan saja jika dikatakan kalau dana dari pemerintah itu tidak efektif. Dana yang diperuntukkan tinggal bagaimana lagi partai politik itu bisa mengelola keuangan yang diterima. Bukankah seperti itu? Mengenai pendidikan politik sudah jelas manfaatnya ada walaupun mungkin tidak merata. Baik, silahkan. Kawan, jangan terlalu normatif. Berikan kami contoh real. Hari ini dampak positif dari pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan. Oke, terima kasih. Salah satunya tadi sudah sempat dijelaskan. Salah satunya untuk di Kota Samarinda sendiri, partai-partai sudah banyak memberikan sosialisasi seperti seminar, pengenalan 4 pilar. Kalau di Samarinda sudah ada seperti itu. Jadi kondisinya pendidikan politik itu bagaimana perlu kita pahami ya. Pengorganisasian partai politik, dana ini bukan bersifat untuk kampanye karena ada diatur dalam undang-undang. Dana ini bukan yang untuk kampanye. Artinya bagaimana mereka mengabdi kepada masyarakat, yaitu pengembangan terhadap masyarakat. Kemudian bagaimana cara mereka mengajak masyarakat itu untuk mengenal politik yang bersih, demokratis dan baik. Interupsi seperti moderator. itu. Baik, silahkan. Baik, saya hanya ingin menegaskan bahwasanya tadi saudara menyebutkan transparansi dana hanya dari pemerintah, sedangkan transparansi harus dari dana sumbangan iuran harus transparan. Baik, cukup, semua. silakan lanjutkan. Yang saya maksud di sini transparansi dana kenapa? Karena apabila dana itu bersumber dari pemerintah, otomatis ada yang namanya laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Itulah yang dimaksud transparansi dan hasilnya pun akan diumumkan setelah. Sekarang ada undang-undang tentang transparansi kan yang kita ketahui. Jadi masalah pendidikan politik tadi akan saya lebih pertegas lagi. Jadi di sini harus ada pendalaman gitu. Tinggal bagaimana partai politiknya lagi yang bisa mengelola keuangan itu secara baik. Bayangkan saja kalau dari pemerintah kalian katakan tidak efektif dan efisien, lalu mau dihentikan, apa tidak semakin carut marut? Mau dari pengusaha saja yang akan menimbulkan menjadi hutang budi atau balas jasa, seperti itu kan. Lalu rakyatnya mau dikemanakan? Tidak akan menjadi pro rakyat, itu bisa dijamin.
Seperti itu kondisinya. Kebanyakan caleg-caleg yang naik, jadinya hutang budi terhadap pengusaha-pengusaha besar. Mungkin ketika ada program pemerintah, otomatis apa? Keterikatan terhadap mungkin kontraktor-kontraktor besar. Ketika ada program pembangunan, pengembangan daerah, artinya apa? Keterikatan imbalan itu yang dibahayakan. Jadi bayangkan saja kalau itu terjadi. Maka dari itu ini dana APBN dari rakyat, maka harus dikembalikan lagi lah ke rakyat. Sudah dibagikan, diatur semuanya dalam pembagian itu. Moderator. Baik, silahkan. Jadi sumbangan dari donatur pun dibatasi. Jadi tidak ada ketergantungan yang melebihi. Terus tolong pertegas lagi. Dampak positif untuk masyarakat hari ini pragmatis dan demokrasi transaksional itu bukti ketidakmampuan partai untuk melakukan pendidikan politik. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan. Sebenarnya kalau bilang secara data, oke, sekali lagi dipertegas, kan bukankah sekarang sudah banyak tuh seminar-seminar atau sosialisasi yang dilakukan gitu. Dampak positif ya otomatis yaitu tadi transparansi. Otomatis mereka tidak akan mengelola uang secara sembarangan, dan uang yang dilakukan dipergunakan berdasarkan pemanfaatan yang disebut tadi pendidikan politik gitu. Dan masyarakat pun lebih mengenal parpol-parpolnya, seperti itu kondisinya. Kemudian perlu kita pahami pemahaman mengenai 4 pilar, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negaranya, itu perlu diketahui. Kemudian pengkaderan anggota parpol secara berjenjang dan berkelanjutan, kondisinya seperti itu. Jadi mengapa dana lebih baik dari pemerintah? Bahwa pengelolaan keuangan partai politik wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel di pasal 39 ayat 1. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat secara umum dapat mengakui penggunaan dana oleh partai tersebut. Bayangkan saja kalau misalkan ujung-ujungnya menjadi cenderung ke pro oknum-oknum atau pengusaha-pengusaha tertentu. Lalu masyarakatnya dilupakan. Karena apa? Yang terjadi adalah sebuah hutang budi atau imbalan. Seperti itu kondisinya. Jadi saya rasa tidak ada masalah jika kami tetap mempertegas bahwa dana APBN memang harus diperuntukkan demi pengabdian masyarakat, pengembangan masyarakat. Ujung-ujungnya kembali ke masyarakat. Baik, waktu habis. Beri tepuk tangan untuk bicara ketiga dari tim Pro. Sangat menarik dan kembali dikuatkan oleh pembicara ketiga dari tim Pro bahwa mereka sepakat partai politik itu dananya dari pemerintah. Salah satunya tadi dana dari pemerintah dipergunakan untuk pendidikan politik. Baik, kita akan lanjut kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu sama 7 menit. Mohon maaf, waktu sama 6 menit. Nanti dipersilakan kepada ketiga pembicara yang ada di tim Pro untuk interupsi. Baik, dipersilakan waktu mulai sekarang. Terima kasih atas waktunya moderator. Yang pertama yang tadi dibahas oleh saudara Pro mengenai transparansi, karena pada faktanya ICW banyak menggugat partai politik besar yang tidak melakukan transparansi dana. Ini jelas. Yang kedua, kami menganggap saudara Pro terlalu normatif. Jadi hanya membicarakan hukum tapi tidak membicarakan fakta, karena faktanya di lapangan pengkaderan dan juga pendidikan politik menurut kami itu gagal, karena kami tidak pernah melihat hasil real, dampak positif dari pengkaderan dan juga pendidikan politik sehingga masyarakat tahu etika dan budaya politik di Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan tidak dilaksanakannya amanah undang-undang tersebut, kami memiliki beberapa pendapat. Pertama, bahwa telah terjadi penggunaan uang negara yang tidak sesuai dengan amanah undang-undang. Kami pertegas temuan ICW tadi yang menggugat partai politik tersebut menyebutkan dalam situs resminya bahwa undang-undang anggaran partai politik yang diberikan oleh pemerintah untuk pendidikan politik, tetapi pada kenyataannya anggaran tersebut belum dialokasikan untuk pendidikan politik bagi masyarakat, melainkan untuk mengurusi operasional partai dan kampanye. Karena dana bantuan tidak digunakan sebagaimana mestinya, patut diduga adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan peserta pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa, yang berarti bahwa ada dugaan dana bantuan dari pemerintah digunakan untuk melakukan kampanye. Ini yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, karena tidak dilaksanakannya pendidikan politik dengan sungguh-sungguh, maka partai semakin kekurangan kader. Hal ini menyuburkan demokrasi transaksional. Silakan. Oke, coba mari kita cermati sama-sama ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu. Di sini dikatakan peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dari kampanye pemilu, bukan
tentang perorganisasian partai politik. Kampanye beda, Baik, pengabdian cukup. masyarakat bukan Baik, untuk cukup. kampanye. Jadi Silakan seperti itu. dilanjutkan. Memang itu yang kami sebutkan, karena dana tadi tidak digunakan untuk melakukan pendidikan politik, ada dugaan pengalih fungsian dana yang harusnya digunakan untuk pendidikan politik digunakan untuk kampanye. Ini yang menjadi dugaan kami, ada pengalih fungsian dana yang harusnya digunakan pendidikan menjadi kampanye. Baik, silakan. Justru itu sebenarnya di sini letaknya. Kalau dana tidak digunakan kampanye, artinya tidak ada masalah dana itu dari pemerintah. Tinggal bagaimana partai politik itu mengelola keuangan. Berarti lari ke tanggung jawab LPJ. Bagaimana pertanggungjawaban mereka ke Badan Baik, Pemeriksa cukup. Keuangan. Silakan Seperti itu. dilanjutkan. Jadi dana itu tidak ada masalah. Baik, jika cukup. dari- Silakan dilanjutkan. Kembali berbicara LPJ. Kenapa ada masalah? Kenapa ICW sampai menggugat partai politik? Partai-partai politik besar dan banyak, ada 9 partai yang kami baca di situs resmi ICW. Kenapa mereka sampai menggugat partai besar ini? Karena tidak ada transparansi dana, karena tidak jelas sebenarnya dana dari pemerintah ini dialokasikan kemana. Seperti itu kawan-kawan. Kemudian yang masih jadi polemik sampai saat ini, yakni tentang saksi partai yang pelaksanaan pemilu yang harus dibiayai. Baik itu dibiayai oleh partai maupun dibiayai oleh APBN jika telah diatur oleh undang-undang yang mengatur. Hal yang kami paparkan di atas telah jelas bahwa apa yang dicita-citakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik tidak tercapai, bahkan melenceng, sehingga kami berpendapat harus diadakan revisi atau ditiadakan sama sekali. Terima kasih. Cukup. Masih ada waktu, silahkan dilanjutkan atau cukup. Kemudian berbicara negara maju, mungkin saudara Pro berpikir bahwasanya negara maju sudah membiayai partai politik di negara maju. Tapi kita hari ini berbicara Indonesia belum menjadi negara maju. Kita belum memiliki kedewasaan dalam demokrasi. Profesor Sahetapi, Ketua Komisi Hukum Nasional, mengatakan kenapa dana dari pemerintah yang digunakan parpol di negara maju tersebut sukses. Karena apa? Mereka memiliki kultur yang berbeda dengan Indonesia. Mereka mempunyai kultur malu dan rasa bersalah. Ketika mereka dituduh melakukan plagiat, bukan korupsi, mereka mengundurkan diri. Tapi di Indonesia pada saat ini faktanya sudah terbukti mereka tunggu dipecat dulu, tidak punya Ya, malu. silahkan. Dan bayangkan bagaimana jika dana itu dari pihak-pihak oknum atau pengusaha, otomatis akan semakin carut marut. Bayangkan Baik. jika ada hutang budi atau nilai imbalan. Cukup, silahkan. Di sini kami menawarkan solusi. Ketika kami mengatakan pemerintah tidak perlu membiayai, maka kami tawarkan solusi. Partai politik diperbolehkan untuk memiliki badan usaha. Ini justru malah membuat partai politik mandiri, tidak bergantung kepada negara. Seperti itu. Kemudian ya, mungkin cukup dari kami. Terima kasih. Baik, itu tadi dari pembicara ketiga dari tim kontra. Beri tepuk tangannya meriah untuk kedua tim yang bertanding pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, peserta yang berbahagia, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu ke sesi kesimpulan, di mana masing-masing tim diberikan waktu 3 menit, baik pro maupun kontra, untuk menyimpulkan dan mungkin juga memberikan solusi berkaitan dengan mosi kita hari ini, yaitu dana parpol dibiayai oleh pemerintah. Baik, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini.